Halo, selamat jumpa lagi di Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia berkolaborasi dengan Total Politik ya, karena nanti diskusi ini juga akan disiarkan di YouTube Total Politik. Itu kenapa logo kita di belakang ya, Dede? Harusnya kita dulu itu. Apa? Logonya. Yeah. Kan kalau dalam birokrasi itu penting. Betul. Dan nah, tapi kan memang kalau kita sebut misalnya orang kirinya Indonesia dan kirinya Amerika itu kan beda gitu ya. Iya, Mungkin beda. bagi dia belakang Indonesia dengan belakangnya Sekolah Politik ini punya mazhab yang lain gitu lah ya. Bro, ini suaranya kenceng banget nih bro. Bisa lu kurangin dikit Nur? Iya. Ya ini harus proporsional sesuai ruangan. Cek, ini terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Nah, Oke. Ya. Ya, jadi ada di kemarin itu gua ada cerita. Jadi ada kepala daerah, dia bupati kan. Dia lagi ceramah. Audionya jelek karena dulu pekerjaannya mantan tukang sound system, dia turun benerin audio. Jadi kenapa Ari nyuruh tim dari Sekolah Komunikasi Politik, karena dia bukan audio man dulu ya. Iya, bukan. Dia bukan orang soundman. Oke, seperti tadi sudah diberikan pengantar, kita hari ini akan mengulas sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang tokoh kemanusiaan, kalau gue bisa bilang ya, mungkin kalau Gus Dur itu di nisannya di sini berbaring seorang humanis, gitu. Nah ini juga mungkin seorang humanis lain yang Indonesia miliki dan kita baru kehilangan beliau dalam tahun ini ya. Judul bukunya Islam, Humanity and Indonesian Identity, yang menulis Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ini kenapa gue pengantar di awal, karena Ari punya kesan mendalam dan punya perspektif yang mungkin jauh lebih dalam dibanding kita semua yang hadir di sini, kecuali dua orang di sebelah kirinya ya. Jadi pasti Ari akan mengulas ini dengan cukup baik. Gimana Rik? Oke. Apa yang mau kita ulas di buku ini? Itu audio Ini gimana? audio kenapa jadi kecil begini? Ya, nah udah. Nah, lu jangan sabotase bro. Iya. Tahu gua di sini nih banyak orang DPR, tapi jangan gitu juga. Iya. Oke. Yang pembicara beneran. Iya, dulu pembicara dulu. Oke, kita kenalin dulu ya. Enggak, kenapa menurut lu buku ini penting nih sebelum kita kenalin pembicara? Jadi Buya ini kan salah satu pemikir Islam Indonesia yang lahir dalam tradisi. Sebenarnya beliau ini adalah orang yang hidup di 3 zaman ya. Pernah hidup di zaman Soekarno, pernah hidup di zaman Orde Baru, dan juga Reformasi. Yang mana di setiap zaman ini tantangan diskursus keislamannya itu berbeda-beda satu sama lain gitu. Yang awal tuh deformation of state, the formation of ideology, kemudian masuk ke fase di mana negara menjadi otoriter gitu, fase otoritarian, bagaimana Islam dan kelompok-kelompok cendikiawan Islam itu merespon otoritarianism. Nah, kemudian masuk ke masa transisi demokrasi yang mana di situ rule of the game dan institusi the building of democratic institutionnya lagi dibangun gitu. Jadi challenge-nya itu berbeda-beda dan Buya hidup di 3 zaman itu dan ya. hidup di 3 Mewarnai zaman pula ya. Dan musuhnya berbeda-beda di setiap zaman itu. Iya kan? Iya. Kalau di dalam masa Orde Lama itu dulu musuhnya imperialisme asing, terus juga komunisme. Makanya kalau Buya nulis skripsi soal komunisme di Vietnam kan. Ya, dan kemudian masuk ke Orde Baru ini persoalannya udah beda. Bagaimana umat Islam itu bisa menikmati pembangunan. Jadi bagaimana pembangunan di Orde Baru dianggap diskriminatif terhadap kelompok Islam tertentu, tapi juga memberikan opportunity untuk kelompok Islam tertentu juga gitu. Nah, di reformasi ketika demokrasi memasuki era one man one vote, pertarungan yang tadinya bentuknya diskursif itu pelan-pelan masuk ke dalam sebuah pertarungan politik real, politik elektoral, apalagi ditambah dengan konteks otonomi daerah yang mana pertarungan politik berada di depan rumah kita. Yang tadinya pertarungan politik itu ada di kepala kita, dari pemahaman kita mengenai elit-elit yang ada di Jakarta, kemudian pertarungan politik itu hadir di depan rumah kita. Nah,
Buya itu menjadi salah satu kekuatan yang ada di dalam bagaimana Indonesia membangun institusi-institusi demokrasinya, Ya. membangun role of the game demokrasinya gitu ketika itu. Nah, perspektifnya jadi berubah. Kalau dulu Muhammadiyah dan NU misalnya itu meributkan apakah baca kunut itu Ya. bid'ah atau enggak gitu Soal misalnya syariat kan. ya, Soal soal syariat syariat. itu banyak gitu ya. Ya. Nah, kemudian masuk kepada problem-problem politik dan kemasyarakatan. Ya. That's why Dan di titik tertentu ya NU dan Muhammadiyah ternyata bertemu ya. sama-sama musuhin kelompok-kelompok yang Ya, kelompok-kelompok yang mengancam itu tadi ya, kan? yang baru Ya, muncul setelah reformasi. Iya, iya. Ya Kita kan? nggak mau sebut siapa. Gak tapi apa-apa, ada- kelompok-kelompok yang transnasional seperti HTI misalnya, Iya. kelompok-kelompok Wahabiyah, Iya. kelompok-kelompok Salafiyah gitu ya. Mereka mulai pertarungan diskursifnya di situ. Yang awalnya bentuknya itu wacana, kemudian itu tumbuh menjadi sebuah pertarungan ekonomi dan politik. Oke. Nah, misalnya salah satunya yang menggambarkan itu adalah Pilkada DKI 2017 gitu. Ya. Bagaimana sesuatu yang tadinya sifatnya diskursif, akademik, pemikiran gitu, gagasan berubah menjadi pertarungan politik yang real di depan rumah kita. Oke. Nah, karena itu adalah konsekuensi dari demokrasi, bagaimana institusi pemilu kita itu merupakan sebuah the only game in town. Oke. Ketika lu mau mengambil jabatan-jabatan publik gitu. Ya, itu ekstrak dari skripsinya Ari ya teman-teman ya. Jadi kita udah tahu dia nulis skripsi itu bukan pakai joki gitu, Cak. Udah bener. Ya itulah Emang kemudian. lu pakai joki? Enggak. Kenapa lu harus buktikan orang lain pakai joki? Iya, makanya iya. Apa hubungannya? Oke, nah hari ini kita akan belajar dan berdiskusi mengenai buku Islam Humanity and Indonesian Identity. Bagaimana Buya sendiri meramu pemikirannya Iya. melewati karang-karang tadi demokrasi, humanitarian dan juga keislaman Indonesia yang terus berkembang setiap zamannya Ya, gitu dan dengan itu tantangan-tantangannya. Kan tesisnya Buya kan Islam, keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan. gitu. Oke, dan dia akan bicara, ya kan? Kalau saya tidak tahan, ini Ari akan ngomong lagi nanti. Dia ini bab 3-nya tadi skripsi, nanti dia akan masuk ke bab 4 dan bab 5-nya. Iya. Tapi kita nanti Ari Enggak, akan ini masuk. gue belum masuk ke tema-tema setelah skripsi gue. Oh belum. Itu ekstrak skripsinya. Dan hari ini yang akan bicara mengenai dan mengulas mengenai buku ini adalah yang pertama Direktur dari Ma'arif Institute, Mas Abdul Rohim Ghazali. Boleh tepuk tangan untuk Mas Rohim. Ya. Yang kemana-mana akhirnya berawal dari Ma'arif Institute, kemudian mencoba peruntungannya sebagai politisi. Iya. Kayaknya lebih enak ngurusin Buya dengan pemikiran dan legasi kemanusiaannya nih kayaknya Iya, ya. betul. Kalau di Vio dulu magangnya di Total Politik, kalau gue magang gue di Marif Institute. Iya, benar-benar. Jadi punya kaitan ya itu Mas Abdul Rohim Ghazali dan sebelahnya ada, ini saya sebutinnya harus lengkap Ri. Iya. harus. Kalau saya sebut Ketua Umum PP itu pasti yang lain kepikiran kita kan. Iya. Tapi kalau saya sebutin lengkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, ini baru namanya Cak Nanto. Cak Nanto. Terima kasih Cak Nanto sudah Sebenarnya nggak perlu sebutin juga panjang-panjang karena beliau nggak pakai seragam ke sini. Cuma ada yang pakai seragam. Ya itu PP yang lain. Oke Ri, gimana? Kita harus mulai dari Mas Rohim dulu Ya, kali ya. Mas Rohim. Ini Ya. ini kan sebuah yang menjadi hal yang menarik dari Buya sebenarnya gitu kan. Pertama, kalau dia kan lahir bersama Pak Amin Rais, Pak Cak Nur gitu kan, termasuk Gus Dur gitu. Yang lain ini kan mengejawantahkan pikirannya itu kan lewat pertarungan politik gitu. Nah, sementara Buya bukan politician, bukan anggota partai politik ataupun ikut dalam kontestasi elektoral yang berkahnya dirasakan setelah Orde Baru runtuh gitu. Nah, bagaimana menjadi ukuran? Ini kita mulai dari Buya dulu ya, menjadi ukurannya konsistensi dari pemikiran Buya dengan melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh Buya gitu. Kalau yang lain kan kita bisa ukur lewat arena politik gitu.
termasuk Cak Nur, Gus Dur dan Pak Amin Rais, tiga-tiganya masuk ke arena politik. Buya ini satu-satunya dia yang nggak masuk di antara 4 begawan itu. Pak Din masuk ya. Iya kan kalau kita sebut 4 nih, ya kan ada Gus Dur masuk ke politik. Iya kan? Oh ini Chicago. Chicago plus plus. Iya 3 pendekar dari Chicago dan yang ngata-ngatainnya gitu kan. Ya itu yaitu Gus Dur masuk, Pak Amin masuk, terus Cak Nur pun masuk dia pada akhirnya. Sempat mencoba masuk ya. Masuk. Nah, kan 3 orang ini kita bisa ukur gitu dari langkah politiknya. Sementara kan Buya nggak masuk. Apa yang menjadi pelajaran bagi publik, ukuran dari konsistensi pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh Buya gitu. Gitu Mas, silakan Mas. Terima kasih Mas Ari. Udah Ari ya. Iya, udah. Ya. Ini saya sebenarnya yang ahli Buya ini kan udah Ari ini karena dia menulis tentang Buya skripsinya itu pasti sudah mendalami sekali. Kalau saya kan di situ hanya pekerja saja, pekerja belum tentu mendalami. Biasanya yang kerja ini yang lebih ibaratnya tinggi, ya kan, ibaratnya ya kan orang jadi supir di Saudi belum tentu bisa ngomong Arab, yang pintar kan, belum tentu ngerti tentang Saudi, ya kan. Tapi kalau ngobrol sama Tapi penumpangnya, kalau ada orang nulis skripsi tentang Saudi pasti dia paham banget tentang Arab. Nah, saya hanya pekerja di situ, ya, jadi supir misalnya, ya kan nggak ngerti. Jadi gini, teman-teman sekalian, maaf saya pakai masker saya agak batuk ini. Ya, silakan Mas. Ya. Sekarang kan lagi rawan ini, saya masih sedih ini ditinggalkan seorang senior kita ya. Ini sebenarnya Buya yang lain ini. Nah, Buya juga. ya dan luar biasa. Itu kalau saya saksikan ya, yang mengiringi, kemudian karangan bunga yang hadir itu kurang lebih sama lah dengan Buya. Cuman bedanya dia kan nggak pernah mimpin organisasi besar. Ya. Nah, kalau misalnya dia sampai ketua umum Muhammadiyah atau nggak usah ketua umum Muhammadiyah, ketua PBHMI saja, mungkin dia menyamai Cak Nur. Tapi rektor UIN Mas. Rektor UIN kan lain, itu kan birokrat orang menilainya. Karena ada bukan ribuan ya, mungkin ratusan atau puluhan lah ya, mantan rektor UIN yang hebat-hebat juga nggak. Beda misalnya kalau orang pernah mimpin organisasi kemasyarakatan tingkat nasional itu. Nah kelebihan Cak Nur itu kan di situ dia. Nah, kelebihan Cak Nur di samping punya tentu saja ditambah pemikiran-pemikiran yang gemilang tentang Islam. Nah teman-teman sekalian, saya tadi ngobrol di luar ya. Ini ada yang anak UIN nggak? Oh ada satu ya Mbak. Siapa namanya? Sarah. Jadi saya bilang ini anak UIN ini ya. Kalau dia menguasai ilmu sekuler, entah itu politik, sosiologi atau apapun namanya, maka dia akan melampaui seluruh ilmuwan yang ada di Indonesia ini di bidangnya. Nah, yang menguasai politik itu akademisi politik dari UI dari manapun di Indonesia akan lewat semua. Tes masuknya lebih susah Mas, bisa ngaji. Karena apa? Karena dia menguasai minimal dalil-dalil fikhiyah itulah. Karena ketika kita menguasai itu kita akan enak ngomong tentang masalah keduniaan itu. Dan kita akan sedikit terhindar dari tuduhan penistaan agama. Coba Anda sekuler nih, apalagi non-muslim misalnya, ngomong tentang bismillah, menafsirkan tentang bismillah, salah sedikit Anda bisa dituduh. Tapi kalau anak UIN, apalagi jurusan tafsir hadis, ya kan? Dia mau bicara tafsir yang salah-salah juga tidak akan dituduh penistaan agama. Kecuali yang menuduh itu nggak ngerti siapa yang ngomong, kan seperti itu. Kemarin Adi Praitno pernah bilang Mas. Gimana? IAIN itu kepanjangan dari ingkar Allah, ingkar Nabi gitu. Ya. Itu di mata kelompok-kelompok yang tidak suka dengan bagaimana menafsirkan Islam secara progresif. Nah, kelebihan Buya akan di situ sebenarnya. Jadi dia basis ilmunya itu kan agama dulu. Agama dulu sebelum dia ke pendidikan di Universitas Cokroaminoto, kemudian ke sejarah politik di Chicago kan gitu. Nah, ketika dia menguasai ilmu sejarah politik itu, ini kan agak mirip dengan Azumardi Azra sebenarnya. Sama, ya. Ya kan, dia kan sejarah politik juga. Nah,
Jadi dia akan fasih bicara tentang apa? Tentang politik, tentang HAM, tentang apapun, ya. Tapi didasarkan kepada apa? Kepada nilai-nilai yang moral yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi kan Buya Ya. tuh pernah bertransformasi Mas dari Ya, betul. yang percaya dengan negara Islam menjadi yang pluralis gitu. Betul, nah betul. Makanya di sini kalau ada teman-teman yang pikirannya masih banyak yang terlalu kanan, misalnya ada aktivis FPI di sini misalnya, nggak apa-apa. Selagi kita muda tidak apa-apa, mau mencoba apapun nggak apa-apa. Buya itu kan baru bertransformasi menjadi tokoh yang humanis. Itu kan justru di masa setelah 40 tahun setelah dari Chicago kan. Ya, setelah ketemu. Jadi kalau muda kita FPI nggak apa-apa Mas ya. Nggak apa-apa, Asal setelah nggak apa-apa. 40 Asal kita- jangan bunuh orang atau mukulin orang saja. Dari muda Front Pembela Islam 40 tahun Front Pembela Jadi Indonesia. kebencian Buya pada FPI itu bukan pada pemikirannya, Ya. tetapi pada perilakunya. Ya. Kalau perilaku yang destruktif bagi kemanusiaan itu tidak ada relevansinya dengan toleransi kita, nggak ada relevansinya. Kita toleran dengan pemikiran apapun, tetapi yang tidak diekspresikan dalam bentuk kekerasan, ya kan? Nah, disitulah sebenarnya perbedaan antara Buya dengan Pak Din, ya kan? Kalau Pak Din ini dia bicara tentang pluralisme genuine, dia bilang bahasa dia. Nah, kalau kita punya pluralisme yang genuine, kata Pak Din, maka dengan kelompok manapun kita harus bersahabat. Kalau Buya tidak, pluralisme itu ada batas kemanusiaannya. Jangankan FPI, dari Muhammadiyah pun kalau misalnya nih Cak Nanto misalnya ketahuan mukulin orang, itu tidak ada toleransi. Disitulah batas kemanusiaannya. Nah, Buya mengatakan bahwa FPI itu preman berjubah, karena dia melihat perilakunya yang seperti preman, bukan pikirannya. Kalau pikirannya, kata Buya, kita itu terhadap komunisme atau terhadap yang anti agama pun kita harus toleran. Ya meskipun itu ada catatan pinggir ya, karena itu kan dalam konteks Indonesia kan tidak bisa kita kembangkan karena itu bertentangan dengan Pancasila. Tapi Sila kan pertama. Buya juga bicara soal teologi maut gitu. Ya. Itu kan pikiran tuh gagasan. Ya. Nah, ya teologi maut itu dia tidak ini karena itu kan destruktif bagi kemanusiaan, teologi maut. Dia tidak mentoleransi teologi maut itu karena destruktif bagi kemanusiaan. Teologi maut yang dimaksud Buya itu apa? Orang-orang yang takut hidup. Tapi dia ingin mencapai surga dengan jalan pintas dengan membunuh dirinya sendiri atau membunuh orang lain. Jadi ini teman-teman ya, tolong ya, kalau Anda tidak merasa beragama atau tidak menjadi seorang agamawan yang baik, jangan pakai jalan pintas deh untuk menuju surga. Tolong. Ini kan orang-orang yang mau ke surga pakai jalan pintas ini karena dia merasa hidupnya rusak. Dia nggak pernah dekat dengan agama, nggak pernah belajar agama. Tiba-tiba ada yang menawarkan, oh ada loh jalan pintas menuju surga. Bagaimana caranya? Membunuh orang. Jadi itu pesan saya kepada anak-anak muda ya. Nah, kalau Anda merasa kurang beragama, carilah jalan ke surga yang benar, ya kan? Dengan bertanya pada ahlinya. Nah, jangan bertanya pada ahli medsos yang dikit-dikit jihad, dikit-dikit bisa mencapai surga dengan jalan pintas mendapatkan bidadari atau bidadara, gitu kan? Nah ini yang kata Buya sebagai teologi maut. Jadi Buya itu menempatkan kemanusiaan itu kan dalam satu tarikan nafas dengan keislaman dan kebangsaan. Jadi tiga faktor yang ada dalam buku ini ya. Mulai masuk ke buku ini nih. Jadi kemanusiaan, kebangsaan ya, dan keislaman itu berada dalam satu tarikan nafas, bukan pilihan ganda. Artinya pilihan ganda itu apa? Kalau kita atau ini bukan. Ini kan sekarang ada kecenderungan kita didoktrin, misalnya kamu pilih surga apa pilih Al-Quran apa Pancasila. Nah, kalau kamu nggak pilih Pancasila berarti kamu bukan ini. Kalau kamu pilih Al-Quran, misalnya kamu bukan nasionalis. Itu, bukan pilihan ganda. Bagi Buya, ya,
ketika kita meyakini kebenaran Al-Quran, maka pada saat yang sama kita meyakini kebenaran Pancasila, gitu loh. Karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu kan sebenarnya intisari dari apa yang ada dalam Al-Quran. Karena dulu merumuskan dan menetapkan Pancasila itu, kalau kata seniornya Cak Nanto ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah setelah Pak Din ya, yang aktivis Golkar, seniornya Mbak Mutia, itu dia mengatakan sejarah Pancasila itu sejarah Muhammadiyah. Betul ya Cak Nanto ya? Karena yang merumuskan di situ dari sekian 7 atau 9 orang itu sebagian besar dari Muhammadiyah plus dari NU 1, kemudian dari organisasi Islam yang lain. Ya ada di situ non muslimnya juga. Tetapi pikiran-pikiran yang tertuang dalam Pancasila itu pada umumnya lahir dari otak besar tokoh-tokoh muslim yang tidak mungkin mereka mengkhianati umat Islam. Makanya ketika Kasman Singodimejo ya merumuskan bikin bagus ya atas lobi Kasman, dan Kasman ini dilobi oleh Bung Karno. Bung Karno ini kan di Muhammadiyah kan hanya anggota Mas, udah. Yeah. Jadi dia tidak cukup pede dia melobi Ki Bagus Hadikusumo yang Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu. Yeah. Maka dia melalui Kasman yang agak lebih muda, tetapi punya pikiran yang bagus, yang progresif. Kasman itu Ketua Majelis Hikmah, waktu itu. Ketua Majelis Hikmah. Nah dia lobi Bung Karno. Nah maka lahirlah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah yang Maha Esa itu bagi Ki Bagus itu kan sebenarnya implementasi dari keyakinan kita, keimanan kita kepada yang Esa gitu loh. Nah kita ini kadang-kadang teman-teman sekalian, kita ini kadang-kadang sok tahu. Lalu selain Islam itu bukan Tuhan yang Maha Esa. Itu yang ini. Kalau kita tanya yang non Muslim itu apapun agamanya, mereka meyakini semua Tuhan yang Maha Esa. Cuman memang cara beribadah mereka, di sini ada non Muslim nggak? Cara beribadah mereka itu berbeda dengan kita yang Muslim. Lu ngomong dong. Cara beribadah mereka itu berbeda dengan kita yang Muslim. Nah ini aja wujudnya sama nih Mas. Ini udah mulai ada ketakutan mengakui identitas asli. Jadi jangan takut. Makanya ketika ada buku yang ditulis Mas Zaim Ukhrawi tentang pengertian Kristen tentang atau Katolik tentang Tuhan, itu disalahkan dan sekarang ditarik buku itu. Karena dia melihat melihat agama lain, ketauhidan agama dalam perspektif Islam, nggak bisa. Saya ini pernah punya pengalaman bekerja dengan teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua saya pernah. Nah, kalau kita dialog dengan mereka, karena udah jadi teman akrab, kan kita enak pada saat ngobrol itu kan, ngobrol termasuk ngobrol tentang ketuhanan. Nah, kalau kita mengatakan misalnya, kenapa Anda menyembah Trinitas? Trinitas itu apa? 3 Tuhan. Oh salah Mas Rohim. Kami itu sama, Tuhannya Esa juga, sama dengan Muslim. Bahkan kami juga bertanya kepada Anda, dia bilang kepada Mas Rohim, apa? Kenapa Tuhannya ada 99? Dia bilang gitu. Loh. Ya kan? Jadi itulah. Nah, Buya itu mengajak kita seluruh umat Islam ini untuk berpikir terbuka tentang agama. Karena disitulah keterbukaan berpikir itulah yang mengantarkan kita pada koeksistensi. Koeksistensi itu apa? Koeksistensi itu kita hidup dalam satu masyarakat pada posisi yang sama, pada egaliter ya. Makanya sebenarnya toleransi itu salah kaprah di Indonesia. Kita itu dengan agama lain itu bukan toleransi, tapi yang benar itu koeksistensi. Ya, karena kita merasa hadir dan kita merasa sama-sama di situ. Nah, kalau toleransi itu gitu Mas. Itu mengandung nalar hegemonik, ya. Toleransi itu mengandung nalar hegemonik. Kenapa saya harus menoleransi Anda?
Itu kan berarti dalam pikiran saya Saya Anda lebih salah. besar. Iya. Anda salah mungkin ya, atau Anda kecil tapi ngaku besar seperti saya, maka saya toleransi. Nah, misalnya Anda ini sebenarnya bukan levelnya di sini, tapi saya menoleransi Anda untuk hadir di sini. Oh. Toleransi kan gitu kan? Ada nggak toleransi itu kemudian lahir dari kesamaan pandangan, kesamaan pikiran, kesamaan posisi? Nggak ada. Nah, yang ada sahabat. Kita berada dalam satu wilayah yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau toleransi itu menandakan dia tidak punya hak dan kewajiban yang sama. Betul nggak? Kalau hak dan kewajibannya sama, bukan toleransi dong. Ayo kita jalan sama-sama. Ayo kita jalankan, ayo kita jaga Indonesia ini sama-sama. Kan begitu. Nah, Buya itu, disitulah prinsip kemanusiaannya. Jadi, saya ulangi, jadi kemanusiaan, keislaman dan keindonesiaan itu berada dalam satu tarikan nafas, bukan pilihan ganda yang milih yang satu dan menafikan yang lain. Tapi gini Mas, ini belum sampai ke, ini bukan skripsi gua nih. Jadi jangan tuduh-tuduh skripsi gua terus gitu. Ini di luar bab 5 ya. Ini kalau dilanjutkan kira-kira ke sini gitu ya. Tapi kan ada konteks politik di mana ada yang namanya polarisasi gitu. Pikiran-pikiran seperti Buya ini ada di satu kutub tertentu dan itu bold. Yang waktu itu saya tulis di jurnal waktu itu, orang yang pikirannya pro neomodernism, Islam neomodernis kayak Buya gitu, pasti akan berkumpul di satu titik ini, dan yang menjadi lawannya Buya akan berkumpul di titik B gitu misalnya. Ada contoh Nah, kasusnya? katakanlah di 2017 contoh kasusnya adalah Ahok. Semua yang pikirannya senada dengan Buya itu berada di kutub Ahok semua. Ya. Nah, yang di kutub lainnya itu yang pasti orang yang berseberangan secara diskursif dengan Buya sebelumnya. Nah, ini kan ada problem kebangsaan akhirnya ketika kita berada di tengah polarisasi dan pikiran seperti Buya akan diadopsi oleh satu polar tertentu gitu. Nah, itu gimana Ini, Mas? jadi Bukannya gini. menjahit, Bukannya menjahit, ini gini. ya, perbedaan tadi ya. Ini kan masuk pada wilayah ketika kita bicara polarisasi itu kan tarik menarik antara kiri dan kanan, ya kan? Nah, disitulah perlunya kalau bahasanya Azumardi ini almarhum itu kan Islam wasatiyah. Nah, teman-teman sekalian, Islam wasatiyah itu apa sih? Islam di tengah itu apa sih? Nah, definisi di tengah ini kan soal perspektif, betul nggak? Nah, dimanapun kita, ya, sebenarnya kita itu ada di tengah. Kalau kita menganggap yang lain itu kiri, yang lain itu kanan. Jadi akan tergantung pada titik start kita berdiri di mana. Ya kan? Kalau titik start kita ada di Islam yang pro kemanusiaan, yang rahmatan lil alamin, maka sebenarnya tempat berdirinya Buya ini adalah di Islam wasatiyah. Cuman memang ada orang yang berpikiran kiri atau ada orang yang berpikiran kanan yang menganggap Buya kiri, atau sebaliknya ada yang orang berpikiran kiri menganggap Buya itu di kanan. Kan gitu. Nah, kata Buya, ini Indonesia ini menganut satu sistem ideologi yang di negaranya sendiri itu udah menjadi rongsokan. Betul nggak? Buya pernah ngomong seperti itu. Artinya apa? Artinya kita ini seperti pemulung ya. Kalau ngambil rongsokan tuh pemulung, Cak. Betul nggak? Iya. Bukan karena orang kasih mic dulu ini. Mas, kasih mic. Enggak, kalau bicara Cananto kalau mau menanggapi silakan lu boleh juga lu, Cak. Ahlinya kan Udah nggak tahan Madura kan Cananto. kalau yang berbagi. Kasih dulu. Ini bukan pejoratif, bukan ya. Sekedar ini aja, aktualisasi nilai. Refleksi. Nah, artinya apa? Nah, bagi orang-orang yang memungut yang disebut oleh Buya ini rongsokan, ya udah pasti dong menganggap Buya itu sekuler, menganggap Buya itu bahkan Islamofobia dan seterusnya. Nggak boleh pulang ke Sumatera Barat katanya. Iya. Tapi kalau kita memahami Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, nah, maka sebenarnya disitulah letak wasatiyah Islam itu. Nah, orang-orang yang menafsirkan misalnya
menafsirkan jilbab itu Izin Mas wajib, kasih deket mic-nya. menafsirkan jilbab itu wajib dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya tafsiran yang apa ya? Yang Arab bias ya, yang Arab bias. Kenapa saya katakan Arab bias? Jadi gini, teman-teman ya. Menafsirkan sesuatu itu kan ada yang mutlak, ada yang apa? Dzonni ya. Ada yang mutlak, ada yang dzonni. Ada yang Apa longgar, perbedaan antara yang mutlak dan dzonni ini? Perbedaan antara yang mutlak dan dzonni ini letaknya adalah kalau yang mutlak itu dimanapun posisinya, entah kita di ujung timur, entah kita di ujung barat, atau ada di dunia manapun lah, itu tidak akan berubah. Itu yang mutlak. Contohnya apa? Contohnya keimanan kita kepada Allah. Itu tidak pernah berubah. Tapi kalau soal jilbab itu, lihat ayatnya dalam Al-Quran itu suatu ketika yang mengatakan, kalau saya nggak hafal ayatnya, saya nggak hafal ayatnya. Biasanya orang itu yang hafal ayatnya itu. Oh, Mas Rohim, silakan Mas Rohim. Silakan Mas. Kamu harus memakai itu, tetapi tidak perlu memakai kalau di hadapan orang yang tua, yang sudah tidak punya nafsu. Betul nggak? Ada ayatnya yang dari UIN. Ya. Kalau kamu dihadapkan pada keluargamu yang muhrim, itu nggak perlu pakai jilbab. Artinya apa? Artinya ayat itu dzonni. Betul nggak? Ya. Saya tanya yang dari UIN, betul nggak? Dia Betul nggak? Artinya kan ayat itu dzonni. Karena dia suatu saat fleksibel gitu loh. Kalau di hadapan orang tua yang nggak punya nafsu, itu artinya apa? Artinya orang Arab itu nafsunya besar. Jadi di hadapan orang Arab kamu harus hanya kelihatan muka dan telapak tangan atau bahkan harus kelihatan. Iya. Nah, tapi kita misalnya di Indonesia ini, kita misalnya tidak mewajibkan jilbab, wah itu dianggap sekuler luar biasa. Ya, Nih, ya, Mas. ini yang paling baru kan juga ada tuh Mas. Ini kan beberapa waktu juga sekarang kan bukan gejala ya, fakta bahwa anak-anak sekolah gitu terutama di lembaga pendidikan menggunakan jilbab itu makin lama makin banyak. Dan kemudian ada beberapa kasus juga yang kemudian dianggap memaksakan untuk memakai jilbab. Karena Bahkan gini peraturan pemerintah ada SKB yang bahkan melarang memaksakan ataupun tidak memaksakan pun itu pun dibatalkan gitu segala macam. Gimana Mas? Jadi kita ini kan sekarang ini kan dilanda demam hijrah ya. Nah, tapi hijrah yang seperti apa? Hijrah kita itu seharusnya ke depan, bukan ke belakang. Kita ini hijrah ya ke belakang. Menganggap bahwa era pada saat Nabi hidup itulah era yang terbaik. Betul. Pada saat Nabi hidup itu era yang terbaik. Tetapi untuk era sekarang, apakah itu era terbaik? Belum tentu, Mas. Ya kan? Karena apa? Karena ya itu tadi. Ada bias Arab, ada bias waktu, dan lain-lain. Padahal Arab aja udah ngebolehin nggak pakai jilbab sekarang. Makanya Arab sendiri kan Sudah berkembang sekarang. Party ini jeda ya. K-pop gitu. Tafsiran agama kita tarik ke abad ke-7, saudara-saudaraku. Nah, itu kan berat ya. Ini acara Partai Amanat Nasional ya. Saudaraku, ini Golkar nih Mas, mereka Mas. Kalau Golkar bung ya. Bung ya kalau apa? Golkar apa? Kalau perempuan Abang kalau Ya. Kanda. Kanda. Ya. Adik-adikku lah ya. Karena ini kan dibahas. Kalau saudaraku PAN itu Mas. Ya. Kalau bro PSI. Jadi kalau hijrahlah ke depan. Biasanya dari apa? Dari penguasaan penguasaan teknologi yang masih kepada teknologi yang lebih mutakhir. Tapi kan bicara seperti itu kan nggak sulit sekali Mas, nggak gampang kita melawan dan punya stand position untuk berbeda dibanding kebanyakan sekarang. Ini saya mau bicara tentang Muhammadiyah ini penting ini. Jadi di Muhammadiyah itu ada 3 tafsir. Metode tafsir di Muhammadiyah itu, 1 ada tafsir bayani, 2 ada burhani, dan 3 adalah irfani. Ini ketiga tafsir ini Cak Nanto. Ya. Oh ya, Muhammadiyah juga ya. Saya lupa. Ketua PP Mas. Saya lupa. Soalnya kan kalau di Madura kan semua Islam kecuali Muhammadiyah. Iya. Enggak, semua Islam kecuali 5 rumah itu Muhammadiyah. Jadi bayani itu apa? Bayani itu adalah tafsiran letterlek. Mas boleh kasih dikit. Ya, tafsiran letterlek. Ya. Jadi
literal gitu loh. Nah, yang kedua burhani. Burhani itu sesuai dengan rasio. Jadi burhan itu rasio. Jadi burhan muhtadi itu rasio yang dapat hidayah, ya kan? Uin tuh. Ya. Kemudian yang ketiga irfani. Irfani itu adalah apa ya? Zauk. Zauk itu apa? Rasa, naluri. Itu irfani. Nah, tiga tafsir ini jangan ditempatkan pada tempat yang tidak tepat. Nah. Ini belajar fisikanya kurang nih. Lu buka dulu atasnya tuh. Nah, baru ada udara, nanti air itu bisa menurun. Ya, gitu. betul. Ayo, Mas. Jadi tiga tafsir ini, letter luck, pakai akal dan pakai naluri dan hati, itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau kita menempatkannya salah, maka itu bisa berakibat fatal. Oke. Ada tafsiran yang seharusnya pakai irfani, tapi kita menafsirkan secara bayani. Nah, maka lahirlah para radikalis itu. Ya. Jadi makna jihad segala macam itu ditafsirkan secara letterlek. Nah, maka kemudian lahirlah kelompok-kelompok radikalis. Nah, kemudian apa lagi? Banyak ya contohnya itu. Ya termasuk soal jilbab tadi itu. Oke. Jadi dia tidak menafsirkannya secara letterlek. Tidak dilihat dalam konteks zamannya. Padahal kan yang namanya beragama itu kan kenyamanan. Teman-teman sekalian, buat apa beragama kalau kita nggak nyaman? Iya Mas, tapi kan pandangan kayak begini makin membuat berjarak dengan yang letterlek tadi kan jadinya kan. Dan yang letterlek makin banyak. Iya makin banyak. Ya makanya saya kasih tahu, kasih tahu beragama itu kenyamanan. Okay. Nah, sebenarnya kalau dia merasa nyaman dengan yang letterlek itu tidak apa-apa. Yang penting kan tadi itu. Yang penting jangan kemudian Anda seolah-olah yang tidak seperti Anda itu masuk neraka. Nah, gitu loh. Itu war life balance. Jadi seperti Najwa Shihab dia tidak berjilbab kan. Dia nggak pernah mengecam orang yang berjilbab kan. Ataupun bayi ini yang pakai kerudung biasa gitu kan. Nah, ketika kita sudah menjadi panitia surga, nah itu kita sudah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, Pak. Oke. Beragamanya, gitu loh. Baik. Ayo. Karena bukan kita yang menentukan Anda masuk neraka atau surga. Nah, betul nggak? Iya. Oke. Ya, ayo tapi yang silakan, menentukan habis ini bicara saya Mas. Ya, panitia bedah buku. Panitia bedah buku. Cananto sekarang kita ke Cananto. Cak, ini menyambung dari Mas Rohim tadi yang sudah sangat dalam mengulas dengan berbagai fenomena-fenomena yang sebenarnya ada di sekitar kita dan coba ditafsirkan dan diterjemahkan memakai visi, mudah-mudahan visinya Buya misalnya ya. Nah ini kita kalau kembali ke judul buku Islam, Humanity and Indonesian Identity. Tadi Mas Rohim dan juga Ari udah menyebutkan bahwa sekarang ini banyak yang menganggap Islam, Humanity dan Indonesian Identity atau kebangsaan itu adalah sebuah pilihan ganda yang harus dipilih salah satu atau salah dua dengan ditinggalkan salah satu atau salah duanya. Sementara Buya ini punya pemikiran yang menghirup ini menjadi sebuah satu tarikan napas yang seiring sejalan. Nah, Cananto perspektifnya seperti apa nih mengenai ini? Iya. Terima kasih. Tadi sudah diulas oleh Mas Rohim. Tapi sebenarnya cita-cita Buya kan sangat sederhana ya sebenarnya. Dalam buku ini Buya ingin bangsa ini bertahan lama. Ya, bertahan lama. Cita-citanya cuma itu. Jadi bertahan lama tanpa ada generasi yang rakus, tidak tahu peta, terus mau menggagalkan kebangsaan itu. Itu yang sebenarnya yang selalu dipikirkan Buya, bahwa keutuhan bangsa ini yang sudah diungkapkan Mas Rohim tadi, bahwa ini tidak boleh dipisahkan karena itu sudah penerapan dari nilai-nilai keyakinan keagamaan itu sendiri gitu. Yang bikin runyam itu kan ingin melakukan perubahan suatu status kenegaraan ini yang sudah dianggap selesai, ini ingin dirubah. Jadi kita kembali kepada masa lalu yang diskursusnya sudah selesai. Dan kita tidak yakin terhadap orang yang merumuskan endingnya gitu loh. Padahal orang yang merumuskan ahli agama juga,
semuanya berpandangan, itu sebuah dari internalisasi nilai-nilai keagamaan. Kebanyakan kita itu kan sebenarnya pedoman beragamanya yang banyak muncul, kebebasan beragamanya itu karena kita dihadapkan menampilkan agama dengan garang ya, menampilkan agama dengan sangar. Kan itu kan tidak mencerminkan nilai agama itu sendiri. Masa agama bikin menakut-nakuti, kan enggak. Tapi kan alasannya membela Tuhan itu harus butuh ketegasan gitu, butuh Tuhan, keyakinan. Intinya Tuhan apakah perlu dibela? Nah. Oh, Tuhan sudah lebih kuat dari kita, kok perlu dibela? Kalau nggak kuat bukan Tuhan namanya, kan begitu kira-kira bahasa. Jadi artinya ya yang perlu dibela kita. Cara yang perlu disadarkan kita, cara pandang yang berlebihan. Kan dalam konsep kita Islam itu kan ada iman, Islam dan ihsan. Jadi mereka menghilangkan satu identitas keagamaan kita, yaitu ihsan. Mereka kan pedomannya iman, Islam, jihad. Maka kebanyakan menjadi eksklusif kan. Menganggap orang lain saudaranya yang berbeda pandangan itu menjadi berbeda dan tidak perlu bahkan tidak hanya tetangganya, orang tuanya kita jauhi. Karena berbeda pandangan kan, oh itu sudah nggak sealiran gitu kira-kira. Itu hal-hal yang menurut pemikiran Buya itu sudah tidak mencerminkan nilai keislaman yang mau capai dengan rahmatan lil alamin itu. Tapi Cak, kan itu sama aja kayak dulu tahun prakemerdekaan orang-orang NO dulu belajar di Langgar di pesantren gitu. Dan Muhammadiyah kemudian datang dengan visi pembaharuan yang ya udah orang sekolah itu boleh di ruangan yang seperti Belanda gitu. Ini kan perdebatannya sama aja gitu aja. Gimana? Ya, maksud aku kan ini urusan keduniaan ya. Ini kan cara. Kan katanya ilmu Tuhan itu seperti lautan. Ya tidak akan pernah habis. Maka cara pandang keilmuan dan keislaman itu pasti berkembang. Masalahnya kita mengkerdilkan diri pemahaman hanya kehidupan yang hablum minallah gitu kira-kira. Hanya bahwa urusan kita ini hanya urusan sama Allah. Padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas bahwa ada kehidupan hablum minannas. Ada kehidupan kemanusiaan. Ini yang banyak ditafsirkan bahwa keagamaan kita itu semakin menakutkan karena tidak bisa apa fungsi akal kita kalau semua takut. Berarti tidak ada inovasi kan, tidak ada pembaharuan. Mengapa Islam misalnya mengalami kemunduran misalnya karena orang-orang yang memeluk agama kita itu tidak banyak menerapkan nilai keakalan yang berkembang dengan hanya menafsirkan kehidupan ubudiyahnya. Oh, kalau yang dianggap soleh gitu kan, hanya orang yang datang ke masjid pakaian, hanya simbol keagamaan kalau anggap soleh gitu. Kalau yang misalnya tadi ada yang berjilbab itu dianggap soleh gitu. Padahal dari segi amal itu kemungkinan besar bisa jadi kebanyakan orang yang tidak menerapkan keyakinan ya, pemahaman yang simbolis. Nah, itu kan beranjak dari nilai-nilai. Maka kalau saya lihat Buya itu kan bagaimana kita ini sama dalam konteks ketenangan seperti yang tadi, keagamaan kita. Berbeda dari keagamaan tapi sama dalam kemanusiaan. Jadi tidak perlu kau menjauhi, tidak perlu. Kalau dulu itu kalau kita misalnya di masyarakat kita itu kalau yang berbeda agama itu kan kita defend kan, kita secara culture hati kita, oh berbeda. Misalnya saya Muhammadiyah, tidak harus sesama ini loh, tidak harus sesama beda agama, sesama golongan kita itu kadang-kadang kita defend. Oh kamu NU atau Muhammadiyah. Untungnya saya lahir dari NU terus Muhammadiyah jadi nggak defend. Oh sama aja sebenarnya kan gitu kira-kira. Karena kita tidak pernah mengetahui orang lain. Jadi kita tidak pernah kenal, maka kita ketika tidak kenal kita melakukan justifikasi sekuler kayak sudah anti Tuhan kayak, padahal secara ibadahnya jangan-jangan lebih hebat dia. Puasa Daud, Senin Kamis jalan, tahajud jalan, tapi kan nggak perlu nampak. Sekarang itu kadang-kadang beribadah harus ditampak-tampakkan gitu kan, repot juga.
Makanya menurut saya intisari dari buku ini sudah menjelaskan bahwa Buya dalam buku ini kalau memang ada ayat yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, kebebasan beragama di dalam buku ini, tapi harus dilalui dengan cara-cara yang ma'ruf, bukan dengan cara-cara yang mungkar. Kalau dengan cara-cara yang mungkar, ya sama aja kita tidak tidak menerapkan nilai keagamaan kita. Kalau ada yang mungkar kita juga harus perang, gitu kan? Ya selesai. Gitu kira. Nah, Cak, ini kita bicara Muhammadiyah ya. Nah, jadi hasil temuan saya dulu itu bahwa di Muhammadiyah sendiri orang seperti Buya ini harus struggle. Jadi tidak serta-merta Buya itu punya tempat yang langsung diterima di internal Muhammadiyah, yang mana orang Muhammadiyah kan banyak isi pikirannya itu amal usaha, sekolah, terus baitul mal, yang praktis-praktis lah. Muncul orang seperti Buya yang beragamanya reflektif dan filosofis gitu. Nah, ada satu narasumber saya yang gak usah saya sebutkan namanya gitu ya. Pasti terkenal gitu, orang terkenal di Indonesia. Itu bilang kayak gini, pokoknya Buya ini senang dekat anak muda, yang anak muda itu dekat sama Buya. Terutama anak muda yang aneh-aneh dalam tanda kutip gitu, yang nggak mainstream, indie label lah gitu. Nah, ini sebagai anak muda Muhammadiyah gitu, Cak, ngelihat pertarungan ini di internal Muhammadiyah sendiri sebagai sebuah cara dan pikiran ideologi gimana, Cak? Ya jangan bertarung sih sebenarnya. Tapi ya setiap kelompok pasti ada yang begitu. Artinya begini, ini soal kuasa kadang-kadang. Jadi kita di alam sadar kita ini kadang-kadang dia yang diajukan bahwa ini nilai agama, tapi sebenarnya pertarungan kelompok untuk menguasai kan sebenarnya. Iya, sama aja kan, misalnya jangan sampai nih Pak Amin ambil alih lagi Muhammadiyah gitu, misalnya ada pikiran kayak begitu juga pasti dong gitu. Bawa ke politik lagi. Namanya tentang politik kan. Jadi maksud saya begini, setiap kelompok ada, di Muhammadiyah juga ada, menjelaskan. Saya kira Buya dulu Jim, ya kan, ya, pembela. Kalau nggak ada Buya mungkin sudah kita itu halal darahnya gitu. Kang Muslim ya, Muslim almarhum ya. Ya Kang, ya. Jadi anak-anak muda yang agak sekuler, tapi kan kebanyakan yang sekuler itu banyak yang jadi juga. Tapi kan jadi apa nih? Ya pengabdiannya banyak lah. Pengabdian di jabatan publiknya. Jabatan publik. Jadi kan ini soal kemanfaatan toh. Kalau Anda hafal Al-Quran tapi tidak bermanfaat, apa gunanya? Apalagi yang sekuler tapi bisa baca ayat juga. Baca ayat. Ya, kayak Uwin tadi ya. Iya. Ini kan kadang-kadang di kita di Muhammadiyah itu terlalu keras, memang mau seperti yang ada, tapi ada yang memang mau menerapkan wasatiyah. Walaupun konsepnya wasatiyah, ini kan begini, pertarungan di dalam tetap kanan kiri gitu loh. Polarisasi juga ya. Tetap. Artinya polar Buya dan polar non Buya lah. Tapi secara gitu. Organisasi sudah dipatok Darul Aqdi Wassahadah lah kira-kira. Jadi patokan pemikiran silakan berbeda, tapi patokan organisasi satu kunci gitu loh. Makanya kadang-kadang tidak boleh berpolitik Muhammadiyah, dibawa. Sampai kapan kalau dibawa kau dulu mau mendirikan partai apapun ya agak susah. Muhammadiyah itu agak kejam dalam konteks tanda petik ya kalau bab-bab politik gitu kan. Sampai ada SK dalam usaha itu tidak boleh itu. Jadi, tapi kalau sudah jadi, dianggap Muhammadiyah juga, gitu kan? Maksudnya, jadi memang harus apa yang harus kita dialogkan itu memang penting di kita saat ini, bahwa Buya itu merepresentasikan bahwa gagasan anak muda itu bagian dari internalisasi pemikiran kayak Ahmad Dahlan di dalam melakukan ijtihad. Ahmad Dahlan itu dulu itu kan juga yang diserang karena melakukan ijtihad. Ya. Kau pakai dulu itu kalau sekolah pakai celana aja sudah kafir, Pak. Iya. Iya kan? Oleh golongan tradisionalis orang-orang yang merasa ini karena pemikirannya orang pakai papan tulis haram, semua haram, Pak. Sekarang mana ada haramnya? Nggak ada kan? Sholat Idul Adha di lapangan
dulu haram. Sekarang semua ya Sekarang di stadion. stadion. Ini kembali. Iya, di stadion. Iya betul loh. Di luar. Jadi maksud saya biarkan waktu yang berjalan dengan sendirinya, tapi culture kita harus dibangun bahwa Buya selalu membawa culture pemikiran, inovasi berpikir itu tidak pernah harus dilarang. Sama benar kata Mas Rohim, yang dilarang dalam benaknya adalah kekerasan, menghilangkan nyawa. Maka Buya pernah berkata, orang itu yang paling hebat itu berani hidup daripada berani mati. Iya kan? Iya. Kalau berani mati selesai. Tapi kalau orang yang paling hebat mengajarkan itu, ini orang paling berani hidup, Pak. Iya. Banyak Itu kan masalah perkataan itu. Buya begitu. Saya terdampar ke tepian karena belas kasihan ombak gitu. Iya. Gitu. Tapi memang butuh sosok Buya yang tadi mengatakan bahwa ini Buya tidak Iya. politis. Nah, Tapi balik lagi ke yang tadi iya, tuh. balik ke Ari orangnya tadi kan. Pak Buya bagian Amin, dari iya. orangnya Pak Haidar, ini gengnya Pak Din di internal Muhammadiyah ini kan dinamis juga deh. Iya. Ah, Tapi ini- kan memang penting bahwa tidak maksudnya politik itu tidak harus partai politik. Iya. Ya memang kalau Mas Rohim punya fashion di partai politik karena ruang demokrasi kita itu ada di situ. Dulu. Sampai sekarang. Oh, masih. Masih, Mas. Kebijakan Oh, masih. kebijakan untuk menerapkan membawa nilai itu sekarang ada di demokrasinya di partai politik, maka harus ada banyak yang masuk gitu, kira-kira begitu pikirannya Buya. Jadi jangan biarkan mereka kereta ini berjalan sendiri tanpa membawa nilai-nilai kebangsaan. Bahkan Buya dulu deklarator Ormas Nasdem loh. Iya, Iya. salah satunya ya. Tapi pikirannya menurut aku Buya memang mendorong anak-anak muda untuk banyak terlibat di sana, tapi bukan berarti harus semuanya ke sana. Oke. Oh, jadi Buya sendiri sebenarnya mendorong untuk Iya. orang-orang terlibat, anak-anak muda terlibat dalam politik kalau ingin melakukan perubahan. Pertarungan tapi kalau internal tadi gimana, Cak? Coba, Cak. Ya, kalau pertarungan internal kembali ke pertarungan internal Mana dulu? itu kan biasa ya. Iya, biasa memang. Dimanapun itu pasti ada pertarungan. Ya. Mau merasa bahwa ini perlu diterapkan di sebuah organisasi. Siapa idenya yang paling kuat itu akan membawa organisasi sesuai dengan pemikirannya. Kan begitu selama ini. Maka Muhammadiyah berada pada apa yang katakan Mas Rohim, wasatiyah itu sudah dikunci di dalam konsepnya. Apapun pertarungan ininya, maka organisasi akan berjalan seperti itu. silakan Anda punya afiliasi, silakan Anda masuk partai politik, silakan Anda mendukung Iya. salah satu atau salah dua calon, tapi kuncinya itu. Tapi waktu Pilpres kemarin kan Pak Amin ngomong, saya jewer Haidar Nasir nih katanya, Iya. kalau nggak dukung gitu. Iya. Nah, yang gitu di mana di internal? Anda maksudnya Enggak, gue agak Iya, hafal iya. aja. Ya kan kalau soal jewer-jewer kan kiasan ya, tanda sayang. Namanya kalau anak muda agak rewel, gak berbeda kan diingatkan. Tapi kan bukan berarti tidak hormat, ya. tidak patuh, Nah. tetap patuh. Tapi maksud aku mau di Muhammadiyah itu warganya itu cerdas, pintar. Maka kalau kita mau berdebat, maka politik elektoral Muhammadiyah tidak pernah menarik. Ya. Karena kalau Anda nyalek terus mau ke Muhammadiyah, itu terlalu panjang. Secara elektoral ya, karena dia itu kalau berdebat dengan pemahaman yang banyak, maka sampai pencoblosan kriterianya nggak selesai dibahas itu. Padahal yang dibutuhkan kalau elektoral itu tidak pinter-pinter amat. Kau diskusi ini kau pilih gitu aja. Kalau elektoral kan apa demokrasi kita kan. Makanya saya berharap bahwa Muhammadiyah menurunkan grade diskusi visi, Oke. kriteria kepada kalau sudah ini kompak. Ini soal makanya nggak kompak karena terlalu banyak orang pintar kali ya. Dan itu keuntungan tersendiri bagi Iya, organisasi kan. terlalu Iya, karena tidak ada keputusan yang mutlak di dalamnya itu. Oke, tapi kembali ke 2017 tadi di mana Buya adalah penjahit tadi kebangsaan, keislaman dan keindonesiaan ini, meskipun beliau mendorong anak-anak muda untuk masuk dan terjun ke politik untuk melakukan perubahan, tapi di 2017 lah at least gitu ya, misalnya kalau kita bicara mengenai polarisasi politik kita, Buya terlibat
saya nggak mau bilang terlibat aktif, terkesan pasang badan untuk Ahok itu kan maksud lu kan? Iya. Iya, Nah, itu. ada di salah satu polar, ada di salah satu polar dan dijadikan pegangan untuk orang-orang. Nah iya. Pegangan Pendukung Ahok maksud lu Iya, itu iya, kan? iya. Nah itu Orang-orang Cak. Ya karena kita butuh pegangan nih kalau kata Mas Rohim, orang mencari bisa legitimasi baca lewat ayat dan punya omongan Buya legitimasi. gitu Iya. kan. Ya harus begitu. Tapi kan maksudnya kalau saya sih melihatnya bahwa ini harus, kenapa Buya misalnya harus memihak ke situ? Karena tarikan dorongannya ini mengatasnamakan agama itu terlalu kuat. Artinya harus misalnya, padahal ini kan katanya karena kayak tadi mengatakan bahwa ini satu tarikan napas agak keislaman, ke Indonesia, kebangsaan dan kemanusiaan itu satu bagian dari tarikan napas. Yang dibela Buya itu kan soal kebangsaannya. Kan banyak culture di mana nilai itu banyak diterapkan bagi orang-orang yang berbeda. Tidak harus Islam, jangan-jangan kita beragama Islam nilainya tidak pernah banyak Islamnya, ya kan? Perilakunya nggak banyak Islamnya, bisa jadi. Maksudnya ada ini bicara kebangsaan, ruang kemanusiaan sebagai anak bangsa diberikan kepada siapapun bukan karena agamanya, tapi karena proses orang itu melakukan aktualisasi dan bagaimana keberpihakan. Kalau nggak ada kayak Ahok waktu itu, nggak seperti ini Jakarta kan, butuh tangan besi. Maksudnya apa? Nggak seperti ini nih. Ya maksudnya butuh Maju seperti ini, Mas. Iya maksudnya kan waktu kan ini pasti semraut. Karena waktu itu kepemimpinan butuh gaya Ahok kan. Orang yang lemah-lemah, lembut itu digilas. Butuh yang tangan besi. Cuma kan Ahok itu kan soal etika Jurnalistik. mulutnya aja yang kadang-kadang berlebihan. Kalau perilakunya, kebijakannya dalam bentuk melakukan pemberantasan itu Islami ya? Islami banget bos. Gua nggak ngerti itu artinya begini, pikiran Gue Buya tuh menurut Ahok saya, Islami banget. Ketua Umum PP Pemuda Ya, Muhammadiyah titik 2. gua mau, Ahok Islami banget. Nah. Gua punya pasukan biar freedom of speech gua terjamin. Kayaknya harus punya pasukan. Iya, dan Enggak. Kanto bisa bos ya kan. maksud aku bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar melakukan perlawanan terhadap Ya. kekuasaan raja-raja kecil yang melanggar. Ya. Dan Dan Buya tampil di situ dengan tampil di bold situ ya. mendorong itu Oke. dan menjadi bagian begitu karena pikirannya bahwa ini untuk membenahi dan ini yang bisa membawa nilai. Oke, Mas Rohim pasca Buya. Ini kita bicara pasca Buya untuk menjahit dan merawat ini. Orang-orang kehilangan karena merasa setelah Gus Dur tidak ada. Kemudian Buya juga sudah tidak ada. Pegangannya ini kita masih mencari meraba-raba untuk orang yang punya rekam jejak dan juga keberpihakan sehebat Gus Dur dan Buya gitu misalnya. Pasca Buya. Jadi gini, Buya itu berpesan, kalau Anda selamat, Anda berpegang pada Al-Quran. Tapi berpegang pada Al-Quran secara benar. Ya. Nah, saya tertarik untuk menjawab tadi ya. Sebenarnya kan ke saya juga tadi pertanyaannya. Jadi antara Buya dan lain-lain ya. Ya, dan Pak Amin. Ya. Oh di dalam ya. Menarik nih. Buya itu kan sahabat dekatnya Amin Rais. Tidak ada sahabat yang lebih dekat dari Amin Rais di samping Buya. Jadi kalau Anda baca buku titik-titik kisar di perjalananku itu, Yang ngerekomendasiin ke Jadi, iya. Chicago kan Pak Amin ya Mas. Jadi ketika Buya mengatakan saya terdampar di tepi karena belas kasihan ombak. Nah, ombak itu ada yang mendorong kata Buya. Salah satunya Amin Rais. Nah, itu. Jadi tidak di situ sebenarnya tidak ada dalam tanda petik vis a vis ya antara Amin Rais dan Buya, tapi memang berbeda pemikiran ya. Dan saya sih optimis ya. Orang-orang yang berpikiran seperti Buya ini di Muhammadiyah juga di NU ya banyak. Cuman kan tidak semua orang berani untuk menyatakan diri seperti kita ini. Banyak yang takiyah Mas. Ya, entah takiyah, entah apa. Enggak, ini kan dunia kita kan dunia politik elektoral ya. Ya. Politik elektoral. Politik elektoral itu adalah politik membahagiakan konstituen. Kan politik yang harus membahagiakan konstituen. Udah Ari ya. Iya. Saya itu pernah pengalaman di lapangan ya, kampanye, ya kan? Ini mungkin bisa
pelajaran juga buat teman-temannya. Saya punya pengalaman kampanye di lapangan. Selama ini saya kan banyak menulis, misalnya membela Ahmadiyah, membela Syiah gitu loh. Nah, ketika kita kampanye di Bogor itu kan Bogor itu kan kebenciannya terhadap Ahmadiyah dan Syiah kan luar biasa. Kabupaten ya Mas ini? Iya, kabupaten. Dan ketika kita ditanya tentang itu, waduh, repot itu menjawabnya. Sebagai politisi ya Mas. Iya. Repot Sebagai itu politisi menjawabnya. yang butuh suara elektoral ya. Itu. Emang berat dapil Jabar Jadi- 5 ini emang berat Mas. Mungkin ini yang dialami wali kota Cilegon sekarang dari soal Jadi begitulah ya. gereja Jadi nih. ini apa ya? Jadi soal takiyah itu ya bisa jadi takiyah atau apa itu kan ketika kita menyampaikan, padahal kan kata Buya, sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit ya. Tetapi dalam menyampaikan itu kan kita butuh strategi kampanye komunikasi politik yang tidak menyakiti konstituen kita. Nah, tapi kalahnya saya di Bogor itu bukan karena itu ya, tapi karena memang digilas oleh Demokrat yang waktu itu SBY di situ ya. Iya. Coba Golkar sebelumnya kursinya berapa? 3. Iya. Itu 1 Erlangga, nih ketua umum kalian ini. Iya. Itu suara Kalian sisa. sana nih Mas ini Mas. Itu. Itu Nia sini kamu harus Itu- tanggung jawab kamu. betul nggak? Itu suara terakhir loh. Beda ya. Nia. Coba inget nggak? Iya, Nih ya. 2000 ya 2000 apa Empat. bukan 2009. 9 ya. Itu padahal suaranya 3. Itu Golkar yang perkasa di situ. Itu digilas Sama Demokrat. dan Erlangga itu suara terakhir. Iya. Tapi lolos. Nah, tapi lolos. Lolos. Tuh Nia. Hampir tidak. Hampir karena suara terakhir. ya. Mending hampir. Iya, daripada tidak. Padahal sebelumnya itu 3 suara utuh itu di situ. Nah, apalagi ini misalnya PAN itu P3 dapat kursi itu karena Rahmat Yasin. Iya. Ya. Itu kan di backup oleh konglomerat yang luar biasa kan. Kita tahu siapa orangnya sehingga dia harus mondok ya kan. Nah, itu. Mondok bersama-sama ya Mas. Bersama-sama adiknya. Iya. Sekarang. Dan bersama-sama backupnya. Nah, yang lain jadi kalahnya karena itu. Tapi saya ingin kembali ya ke tadi itu. Jadi di Muhammadiyah itu sebenarnya memang ada polarisasi itu, tapi saya yakin bahwa yang berada di kutub moderat ini jauh lebih banyak. Ya buktinya orang seperti Buya jadi ketua umum Ya. dipilih. Kan gantiin Pak Amin. Orang seperti setelah Haidar. Buya siapa? Pak Din Din. Samsudin. Din Samsudin itu waktu itu pemikirannya sama seperti Buya. Waktu itu emang ada berubah di waktu Nah, yang di depan. Secara pemikiran tidak ada berubah, tetapi bagaimana refleksi dan kontekstualisasi terhadap pemikiran itu agak sedikit berubah sekarang. Oke. Pak Haidar dan kembali sekarang ke Buya Pak lagi. Haidar, kalau tidak Pak, nggak bakalan terpilih orang-orang ini. Jadi saya sering mengistilahkan Muhammadiyah itu seperti air, ya, seperti air yang pH-nya itu tinggi. Dengar ini. Jadi Muhammadiyah itu seperti air yang pH-nya itu tinggi. Air itu semakin tinggi pH, ketika dia dimasukkan nila sedikit ya, itu dia akan larut dan hilang. Betul nggak? Ya. Tapi kalau pH-nya rendah, kita masukkan Mengendap. itu akan mengendap dan meninggalkan bekas misalnya hitam atau apa gitu. Nah, jadi pas kamu tamar di Malang, Cak Nanto, ya. Itu kan masuk kelompok-kelompok gitu ya. Agak keras di Kelompok-kelompok muktamar garis keras. Nanto ini Mas. Nah. Iya kan? Kelompok-kelompok garis keras itu. Itu kenapa kelompok-kelompok garis keras itu masuk? Karena prinsip Pak Din itu pluralisme kita harus menjadi pluralis yang genuine, yang menerima semua kelompok ya, dari manapun datangnya. Jadi pada saat Pak Din menjadi ketua umum itu masuklah kelompok dari Dewan Dakwah, dari tapi dalam perjalanan waktu mereka nggak kerasa, pada keluar sendiri nggak ada yang bertahan. Karena pH-nya tinggi Iya, sehingga ada gitu loh. kelompok-kelompok yang masuk Jadi yang nggak kerasan dianggap dengan sendirinya gitu. Jadi saya sih tetap optimis yang NU Muhammadiyah itu ya, itu kelompok moderatnya itu jauh lebih besar ya. Kalau di NU tidak seperti itu, misalnya Gus Yahya tidak akan terpilih dengan cara apapun. Meskipun misalnya NU garis lurus itu besar sekali, tetapi artinya mereka tetap tidak bisa mengalahkan kelompok garis
garis Oke. yang ini, yang moderat ini. Salam. Moderat, gitu. Oh iya iya. Dan iya. Dan Muhammadiyah punya pertahanan itu Mas, punya Iya, vaksinasi iya, itu ya. karena bukan gini ya, vaksinasi. teman-teman sekalian, jangan lupa Antibody. Muhammadiyah itu besar di wilayah-wilayah yang minoritas Muslim. Di Papua, di NTT, di Alor, di Flores, itu Muhammadiyah besar. Artinya apa? Artinya kalau sekali lagi ini meminjam bahasanya seniornya Cak Nanto, orang lain boleh berbusa-busa bicara tentang pluralisme, tetapi Muhammadiyah membuktikannya di lapangan. Oke. Ya bilhal lah, sudah dilakukan. Jadi kalau Muhammadiyah misalnya tidak moderat, dikit-dikit mengafirkan orang lain, mana bisa hidup di Papua? Kita itu dapat gangguan di mana, Cak Nanto? Aceh, Di Aceh. Sesama Muslim sendiri. Di Banyuwangi. Madura. Jadi kalau melihat, ya bolehlah orang mengatakan organisasi yang lain lebih pluralis apa, tapi Muhammadiyah itu tidak perlu menyampaikan jargon-jargon itu, tapi lihatlah Muhammadiyah itu besar di wilayah-wilayah minoritas Muslim dan tidak pernah ada gangguan sama sekali. Makanya kita untuk Itu membuktikan. makanya masyarakat awam tuh bisa melihat Muhammadiyah itu begitu diverse gitu ya, ada seperti Dan itu salah iya satu kan? bukti itu, Pak. PH-nya tinggi. PH-nya tinggi. pH-nya tinggi. Ada Iya. bahkan Kalau ada orang-orang ini, gimana dia mau datang ke Papua apa Betul. gitu? Dia bisa diusir itu. Kalau dia dikit-dikit kafir segala macam, ya. betul nggak? Ya, bahkan ada misalnya ada Nah, kembali ke Profesor pertanyaan Haidar, awal tadi macam-macam, itu. ada Mustafa Nahra Jadi Buya itu kan orang yang tidak pernah menyombongkan diri ya. Dia tidak pernah. Jadi saya pernah tanya, kenapa Buya nggak mau misalnya terjun di politik sebenarnya? Jadi waktu PAN berdiri, ingat nggak Cak? Iya. Waktu PAN berdiri itu karena Amin Rais Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu, maka dia tawarkan kepada Buya ini. Jadi sebenarnya Amin Rais itu waktu itu masih berat untuk memimpin partai politik, ya. Karena situasi politik kan masih begitu guncang dan dia agak khawatir dengan ketika meninggalkan Muhammadiyah itu Muhammadiyah akan ikut terseret-seret dalam politik. Maka dia tawarkan itu kepada Buya. Buya nggak mau. Alasannya apa? Bukan mengatakan politik itu jelek atau apa. Kata Buya, saya ini udah terlalu tua. Nah itu kan bahasa. Saya ini udah terlalu tua, udah bukan waktunya lagi mimpin partai politik. Kata Buya waktu itu. Jadi intinya apa? Intinya memang ya bisa jadi ya. Pada waktu mudanya mungkin Buya juga punya interest politik ya, buktinya ketika ke Chicago kan dia mengatakan berilah sepertiga dari ilmumu ya, dia mengatakan atau seperempat dari ilmumu maka saya akan dirikan negara Islam di Indonesia, dia bilang kan begitu. Itu kan interest politik. Dan sebelum ketemu Fajrul Rahman dan sebelum ke Chicago, Buya itu DPC-nya Masyumi gitu bos, ke keliling Jawa. yang aktif dan keras Iya, dan ikut berkampanye untuk Masyumi. Jadi bukan tidak punya interest politik, tetapi memang ada politik yang ditafsirkan oleh Cak Nanto itu in non political ways gitu loh, Oke. berpolitik di luar jalur politik formal kan seperti itu. Ya. Dan itu tadi menjadi pegangan di tengah jalan yang bergunjal-gunjal. Ada tanggapan nggak nih? Ya dari Instagram. coba, Oke, coba, nama coba. siapa? Oh dia. Ya coba lu bacakan aja. Ini ada beberapa pertanyaan dari live Instagram, tapi ini saya pilih satu dari Amalionra. Nah, dia bertanya, Islam dan humanity disebut merupakan satu nafas bukan pilihan. Namun mengapa Islam di masa kini terasa kurang manusiawi dalam tanda kutip, keras dan tidak bisa beradaptasi? Ya, saya yang jawab duluan. Nah, langsung aja Cak, nggak perlu diringkas-ringkas kan Ya. udah. Ya. Jadi menurut aku bukan Islamnya kan yang keras tapi orang pengikutnya yang menjalankan Islam yang keras. Mau dari bawa kemana saja tergantung siapa yang bawa kan. Maka kalau wasatiyah seperti kita itu pasti agak tenang itu. Karena bisa meyakini dan memberikan referensi. Karena kalau konsepnya bahwa Islam yang keras, bahwa Islam yang ini, berarti ajarannya dong. Kalau sudah ajarannya, maka akan berdampak kepada perilakunya. Sedangkan yang ajarannya rahmatan lil alamin, ini nggak sesuai. Terus ada perilaku pengikut keagamaannya yang keras, yang takfiri gitu kira-kira. Karena pemahamannya menghilangkan satu konsep tadi, ihsan tadi. Jadi pedomannya tentang iman, Islam, terus ihsan, dia
ihsannya nggak ada, langsung adanya jihad. Maka kemungkinan besar kalau menghilangkan rasa Islam, maka akan menampilkan agama yang damai, yang kasih sayang, itu tidak akan pernah muncul, karena dia memunculkan ego perjuangan seperti dulu gitu, kira-kira bahwa harus seperti Nabi. Memang zaman Nabi sesempurna apa sih? Pemimpinan Nabi sempurna, tapi perilaku masyarakatnya pasti tidak sempurna. Iya kan? Lebih-lebih nggak sempurna pada masa itu, makanya Iya. butuh Nabi Muhammad. Nah, aja. kayak butuh Nabi Muhammad. Pemimpinan Nabi sempurna. Diluruskan supaya tidak ya kan? Iya, kepemimpinan Nabi kan bukan kepemimpinan Nabinya sempurna, tapi masyarakatnya kan tidak sempurna. Makanya butuh sama kehadiran saja Nabi. gitu loh, maksudnya. Masih ada pencurian dan juga sini. Jangan kembali bahwa seperti apa yang mau kita kembali ke zaman Nabi. Zaman Nabi apa yang perlu kita mau kembalikan gitu kira-kira Mas Rohim? Apakah kepemimpinan nabinya atau masyarakatnya? Kalau ke masyarakatnya, saya kira perilakunya aja yang berbeda aja. Saya kira begitu, masih banyak butuh tatanan pengikat. Maka tergantung kepada kita yang mau membawa keislaman itu yang memang seperti damai, tenang, menenangkan. Itu kan fungsi agama, gitu kira-kira. Yang harus menjadi tolak ukur kita, apakah beragama kita itu menenangkan, mendamaikan, atau malah meresahkan. Itu tergantung setiap individu umatnya. Kalau seperti kasus di Cilegon gitu misalnya gimana Cak? Sekarang itu penolakan pendirian gereja 4.000 ya hampir ya jamaat di sana harus 2 jam berjalan ke Serang karena menolak pendirian gereja masyarakatnya. Kalau tidak harus gereja Mas, kami Muhammadiyah bangun masjid itu banyak juga yang ditolak di komunitas itu. Bangun masjid Muhammadiyah itu banyak yang ditolak, padahal sama-sama Muslim Pak. Apalagi gereja. Artinya saya berharap bahwa ini ada political, kata Buya itu harus ada politisi negarawan gitu loh. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin berarti menjadi pengayung semua rakyatnya yang agamanya apapun. Maka dia harus berpihak karena sudah mengamanatkan terhadap undang-undang itu, menjamin kebebasan beragama dan memberikan kesempatan beribadah kepada pengikut orang-orang yang beribadah. Itu kan pesannya. Maka jangan sampai ditarik kepada politik elektoral. Kalau begini besok aku nggak kepilih. Dorongan mayoritas iya, tapi kalau mayoritas itu nggak benar terhadap statut undang-undang yang tidak dibangun, itu kan juga menyalahi. Atau jangan-jangan mayoritasnya sebenarnya benar dan setuju, cuma orang-orang yang mengaspirasikan yang menjadi corong aspirasi mayoritas itu Ya yang karena mungkin kalau di Cilegon itu kan ada perjanjian zaman waktu 75 waktu mau pembangunan Krakatau Steel gitu, ada perjanjian dan sebagainya. Tapi masa perjanjian itu harus melanggar ke undang-undang dasar? Jaminan itu menurut aku kenapa harus ditakutkan gitu? Dia tanya sama wali kotanya dan wakil wali kotanya nggak berani. Kita ini ketika ada orang misalnya begini, ada orang berbeda mau bangun masjid Muhammadiyah, mau bangun gereja, kadang-kadang kita takut bahwa nanti ada kristenisasi, ada Muhammadiyahkan. Muhammadiyah itu nggak perlu di Muhammadiyahkan. Kalau mau ikut ya ikut. Kembali ke PH lagi. Iya PH. Jadi tidak ada paksaan juga gitu loh, maksud aku bahwa tidak perlu khawatir kalau keimanan kita itu sudah kuat. Kalau terlalu banyak khawatir iman kita yang nggak kuat gitu aja kira-kira Mas. Mantap juga. PH nih. Mas Rohim, silakan Mas. Jadi gini, intinya gini. Jadi beragama itu nyaman dan memberi kenyamanan. Jadi Anda kan kalau pacaran kan gitu juga. Itu bisa langgeng kalau masing-masing merasa nyaman. Jadi tidak egois. Kalau beragama egois itu nggak benar pasti, ya kan? Pasti nggak benar itu. Karena egoisme itu akan berimplikasi kepada negativitas. Akan negatif kepada orang-orang yang tidak sepersepsi dengan dia misalnya dan lain-lain. Nah, ada orang-orang yang merasa nyaman tapi dia tidak pernah bertanya apakah orang lain nyaman dengan kondisi dia. Itu. Saya pernah mengatakan pada
orang yang misalnya pakai cadar gitu, Anda nyaman ya pakai cadar? Iya mas, nyaman saya. Tapi Anda pernah nggak bertanya kepada orang lain nyaman nggak dengan Anda bercadar? Ya, kita itu bisa ditipu loh dengan orang bercadar. Sorry nih, jangan di ini ya. Karena pernah nih di UM Malang itu ya pernah kejadian. Ini orang yang lain Jumatan, dia masuk kamar cewek nih, pakai cadar. Oh iya dong, cewek nggak Jumatan. Tetapi ternyata dia cowok. Betul. Ini kasus ya. Ada napi yang Jangan kabur dari digeneralisir. ada napi yang kabur dari LP Salemba waktu itu Mas juga kaburnya pakai itu. Karena dia ingin berpacaran secara bebas dengan pacarnya kan. Ini kasus. Ya, jangan digeneralisir. Bukan semua lah. Bukan semua. Ya banyaklah orang yang pakai cadar nyaman dan menyamankan orang lain, minimal suaminya, keluarganya, ya kan? Nah, tetapi di ruang publik, di ruang umum itu kan kita nggak bisa mengidentifikasi. Orang cuma matanya doang, nggak bisa itu kita mengidentifikasi. Nah, dalam ajaran Islam yang namanya silaturahmi, kalau HMI itu silaturahmi, karena ujungnya kan HMI, silaturahmi. Ya. Kalau di Muhammadiyah silaturahim. Rahim ujungnya biar beda. Silaturahmi HMI. Nah, itu kan silaturahmi dan menyamankan orang lain. Itu kan sangat esensial. Barang siapa yang memutus silaturahmi maka dia memutus rezeki segala macam lah. Kemudian orang yang beragama dengan benar adalah orang yang membuat tetangganya nyaman. Bahkan secara lebih detail lagi, kalau kamu memasak masakan yang ada sayurnya, maka banyakilah kuahnya, sehingga kamu bisa membagi kepada tetanggamu. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak pernah dibaca oleh orang-orang yang punya ambisi untuk mengislamkan Indonesia dengan membuat klaster-klaster Muslim. Ya. Nah, cara beragama seperti inilah yang kemudian menimbulkan kebencian karena membuat orang lain tidak nyaman. Nah, apa yang terjadi di mana? Cilegon itu kan beragama yang tidak membuat orang lain nyaman dan itu bertentangan. Saya tegas mengatakan beragama dengan membuat orang lain tidak nyaman itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Itu. Oke, makasih. Ya, jadi itulah dalam hal beragama ini kalau gua ya dari pelajaran di Buya dan semuanya ya, yang terutama buku ini itu soal bagaimana fokus ke hal yang bisa lu kontrol. Yang paling bisa lu kontrol apa? Ya diri lu sendiri gitu. Ya udah gitu. Kontrol aja diri lu sendiri udah. Itu selemah-lemahnya iman. Ya. Tapi minimal kalau kita ingin bermimpi mengontrol orang lain, kontrol dulu diri sendiri. Ya, itu kesusahan di situ. Dan ya karena kita harus mengontrol waktu juga karena sudah mulai azan, kita harus mengontrol supaya siapa tahu kita nyaman, belum tentu orang lain nyaman. Betul. Ya, seperti tadi kata Mas Roy, kita hargai saja. Kita sudah akhiri diskusi bedah buku dan membahas buku mengenai Islam, Humanity, and Indonesian Identity dari Buya Syafi'i Ma'arif. Terima kasih Cadanto, terima kasih Mas Rohim, terima kasih Anda semua yang menyaksikan acara ini. Boleh tepuk tangan. Sampai jumpa di bedah buku kolaborasi Total Politik dengan Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia berikutnya. Gol apa yang terbaik? Oh enggak pakai ya?